Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan peribadatan secara online karena mengingat situasi dan kondisi di wilayah Danyung dan sekitarnya. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini sedang terjangkit virus ini, mengalami positif corona. Untuk itu biarlah kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan bangsa dan negara kita supaya segera terbebas dari pandemi COVID-19. Untuk itu, marilah kita akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita mulai mendengarkan sabda firman Tuhan, marilah kita bersama-sama awali dengan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, berkat kesehatan, berkat kekuatan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan, walaupun Tuhan kami melaksanakan peribadatan secara online, secara sederhana ini Tuhan, tetapi Tuhan, biarlah Engkau yang akan tetap menjaga iman kami, Engkau yang akan menguatkan kepercayaan kami terhadap Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan, biarlah hidup kami semakin berarti, hidup kami semakin berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Untuk itu Tuhan, setiapkan hati kami, buka pikiran kami Tuhan, dan layakkan kami Tuhan untuk mendengar sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan termeterai di dalam setiap hati kami, dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Untuk itu Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang sabda firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ke-8, dan saya beri tema Yesus Kristus sumber kekuatan kita di masa pandemi COVID-19. Di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, umat Kristen di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, saat ini mengalami dampak dari COVID-19, dan banyak yang sudah mendengar bahwa dalam menghadapi COVID-19 ini kita perlu melakukan 3 kewajiban, yaitu wajib iman, wajib aman, dan wajib imun. Wajib aman, kita harus memakai masker secara benar, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, selalu menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan atau tidak menyebabkan kerumunan. Kemudian wajib imun adalah bagaimana kita menjaga kondisi tubuh kita dengan cara kita berolahraga, tidur yang teratur, makan makanan yang bergizi,
Supaya apa? Supaya imun kita itu kuat. Lalu bagaimanakah dengan wajib iman? Di sini wajib iman artinya adalah kita harus kuat di dalam Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 6 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena itu kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, seberapa kuat hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus? Apakah dalam pergumulan kita menghadapi pandemi COVID sekarang ini, kita sudah memiliki keyakinan atau iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus? Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ke-8 tadi, ayat ini tidaklah asing bagi kita, bagi umat Kristiani. Kita sudah sering membacanya. Di dalam Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini menggambarkan hubungan antara Tuhan Yesus dengan para muridnya. Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan para muridnya ada ranting-rantingnya. Sebagai pokok anggur, Yesus adalah sumber kekuatan bagi para murid yang adalah ranting-rantingnya. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus. Kekuatan kita di dalam menghadapi kesulitan dan tantangan hidup saat ini, terutama dampak COVID-19 ini, kekuatan kita hanyalah datang dari Tuhan Yesus Kristus. Ranting hanya mendapatkan kekuatan untuk hidup dari pokok anggur. Demikian juga kita. Kita hanya mendapatkan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dari ayat 1 sampai dengan ke-5 dari bacaan ini tadi menekankan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Sebagaimana ranting tidak mungkin berbuah jika tidak melekat dan tertanam pada pokok anggur itu. Demikian juga dengan kita. Kita tidak dapat berbuah, kita tidak dapat kokoh tanpa kita tinggal di dalam Yesus Kristus. Tanpa kita bersekutu erat dengan sumber kehidupan dan kekuatan kita. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk tetap tinggal di dalam Dia. Sumber kekuatan kita supaya kita berbuah banyak. Istilah berbuah banyak ini disebut di dalam ayat 5 dan di ayat 8. Di dalam ayat 8 disebutkan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Artinya apa? Bapa menghendaki kita, para pengikut Kristus ini, supaya berbuah banyak. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 9 sampai 17 disebutkan mengenai buah-buah rohani yang dimaksudkan, yakni sukacita di dalam Kristus dan saling mengasihi sesuai dengan perintah Tuhan. Umat Kristen dimanapun berada, di masa pandemi COVID-19 ini, kita sangat memerlukan sukacita di dalam kasih Kristus. Kenapa? Karena kita merasakan banyak penderitaan, kita merasakan banyak kesusahan di dalam kehidupan kita saat ini. Sehingga apa? Kita memerlukan sukacita di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-11 Tuhan mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan Yesus adalah sumber dari sukacita yang kita perlukan di masa pandemi sekarang ini. Dialah sumber kekuatan kita satu-satunya. Kemudian kita membaca mengenai buah kasih. Bagaimana kita harus saling mengasihi. Mulai di dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17 dikatakan mengenai saling mengasihi. Sebagai wujud ketaatan kita kepada perintah Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-17 Tuhan Yesus berkata, inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Betapa kita memerlukan atau membutuhkan buah kasih
saling mengasihi di masa pandemi sekarang ini. Terlebih saat ini, jikalau saudara-saudara kita di wilayah Danjung dan sekitarnya banyak yang terkena dampak dari COVID-19 ini, banyak saudara-saudara kita yang harus menjalani isolasi mandiri. Untuk itu marilah kita bersama-sama untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling menguatkan, saling berbagi untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang saat ini sedang menjalankan masa karantina. Seperti halnya bagaimana di wilayah Danjung dan sekitarnya, bagaimana gereja-gereja yang berada di wilayah sekitar Danjung, termasuk GKB Pandanwangi, ikut ambil bagian, ikut berperan serta untuk menunjukkan kasihnya. Bagaimana gereja yang berada di wilayah Danjung sekitarnya, kemarin kita berkoordinasi, menghimpun dana yang kita miliki untuk berbagi dengan saudara-saudara kita untuk bisa meringankan beban mereka. Karena apa? Karena begitu banyak saudara-saudara kita yang harus menjalani isolasi mandiri, begitu banyak dana yang diperlukan. Untuk itu marilah kita sebagai warga Jemaat GKB Pandanwangi, apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita punyai saat ini, marilah kita saling berbagi. Kita membagi kasih kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah masa pandemi yang saat ini semakin meningkat ini, marilah kembali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk tetap menjaga kehidupan, baik kehidupan jasmani kita dan juga kehidupan rohani kita. Kita wajib aman, wajib imun, dan wajib iman. Bagaimana kita wajib aman adalah menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini dimanapun kita berada, mulailah kita dengan disiplin menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Bukan kemudian kita takut terhadap corona ini, tidak. Tetapi biarlah kita bisa menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita bertanya bagaimana supaya kita bisa berbuat banyak, bagaimana supaya kita tetap bisa memiliki sukacita, dan bagaimana kita tetap bisa saling mengasihi secara terus-menerus di tengah pandemi sekarang ini. Di dalam ayat yang ke-7 ini tadi memberikan jawaban di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-7 ini, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Perkataan Tuhan Yesus ini menekankan bahwa jika kita tetap tinggal di dalam Yesus Kristus, bersekutu erat dengan Dia sebagai sesumber kekuatan kita, dan jika firman Tuhan itu tetap tinggal di dalam hidup kita, maka doa kita saat kita berseru kepada Tuhan, saat kita meminta, memohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan setiap apa yang menjadi keinginan kita. Perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes 15 ayat 7 ini mendorong kita untuk selalu bersekutu dengan Dia. Karena apa? Karena Yesus adalah sumber kekuatan kita. Bagaimana cara kita bersekutu? Misalnya adalah melalui ibadah minggu. Walaupun secara online, kita harus tetap mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya apa? Supaya iman kita tetap terjaga, supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, supaya kita bisa menyadari betapa besar kasih Tuhan terhadap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita saat ini bersama-sama untuk saling menguatkan iman antara
kita dengan saudara-saudara yang lain. Terlebih apa yang menjadi firman Tuhan saat ini, bagaimana kita bisa mengasihi terhadap orang lain, mengasihi saudara-saudara kita. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai saat ini, kita berikan untuk saudara-saudara kita. Mungkin saat ini kita hanya bisa berdoa, marilah kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita, supaya mereka cepat pulih, kembali sehat, dan terhindar dari COVID-19 ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita saat ini terus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang selalu bersekutu dengan Dia. Bagaimana dengan erat kita bersandar dan menyerahkan diri kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus adalah sumber kekuatan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat pada kesempatan pagi yang indah ini. Tuhan kembali mengingatkan kami, karena Engkau adalah pokok anggur yang benar, dan kami adalah ranting-rantingnya. Sehingga Tuhan, kami perlu bersandar, kami perlu melekat kepada Engkau, dan kami sadar, kami tahu Tuhan, bahwa Engkau adalah sumber kekuatan di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, ajarkan kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk selalu berserah. Ajarkan kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk selalu menyerahkan hidup kami hanya kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan, ajarkan kami Tuhan, untuk tidak merasa takut, untuk tidak merasa khawatir terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, apa yang terjadi dengan lingkungan sekitar kami, apa yang terjadi terhadap bangsa dan negara kami ini. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai kami dan merupakan sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, anak-anak-Mu, sepenuhnya hanya di tangan kuasa-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.